Jadi ini data di sini ya. Ada umur, ada jenis kelamin, ada pendidikan, ada lama penggunaan merek tersebut. Kemudian ini NFS itu adalah nilai fungsional, ada 4 indikator. Kemudian NM itu nilai emosional, ada 4 indikator juga. NSO itu nilai sosial, ada 4 juga. Kemudian IDM itu identifikasi merek, ada 3. Dan LYM itu loyalitas merek. Di sini ada 4 item. Masih ingat cara menguji validitas bagaimana? Lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat banyakan mana? Banyak lupanya. Oke, jadi ini kita analyze, kemudian dimension reduction, lalu faktor. Oke. Untuk validitas, itu semua item kita masukkan. Jadi dari NFS1 sampai ke LYM4. Itu semua masuk ke variabel. Ini ya, saya ulang ya. Analyze, kemudian dimension reduction, lalu faktor. Oke. Lalu kita masukkan semua item dari NFS1 sampai LYM4. Ini semua dimasukkan ke variabel. Sampai di sini, Sampun? Dari NFS1. Sampai LYM4. LYM4 di sini ya. LYM4. Kalau sudah, kita klik deskriptif. Klik dulu deskriptif. Ini deskriptifnya. Sudah, lalu kita centang KMO. KMO and Bartlett test. Ya. Sampun, lalu klik continue. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita klik extraction. Di bawahnya deskriptif ini ada extraction, kita klik. Sampun, kemudian ini fix number of factor. Fix number of factor diisi sesuai dengan jumlah variabel yang akan diuji. Tadi saya sudah menjelaskan ya, walaupun ada 7 variabel, tetapi yang diuji validitas hanya 5. Karena hanya 5 variabel itu yang punya indikator. Oke. Kalau sudah diisi 5, lalu continue. Nah, setelah sampun. Ini sudah, deskriptif, extraction sudah. Lalu rotation. Rotation kita klik varimax. Y, continue. Oke. Terus option. Option yang paling bawah itu, ya, option. Nah, di sini suppress small coefficient. Dicentang. Lalu absolute value below ini kan titik 10 kan? Angka satunya diganti 5. Jadi titik 50. Kenapa titik 50? Supaya nanti faktor loading yang keluar itu semua di atas 0,5. Karena syarat valid, dikatakan valid jika faktor loadingnya di atas 0,5. Kemudian continue. Sampun. Lalu oke. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Apakah outputnya sudah sama? Mau nanya, Bu. Tadi yang extraction itu number of faktornya berapa ya, Bu? Number of faktornya diisi sesuai dengan jumlah variabel yang akan diuji. Di sini ada 5, berarti diisi 5. Yeah. Kalau nanti kalian punya 7 variabel, ya diisi 7 variabel. Jadi disesuaikan dengan jumlah variabel yang diuji. Saya ulang ya, analyze, dimension reduction, faktor, semua item masuk, deskriptif, dicentang KMO, lalu continue, extraction, fixed number of factor diisi 5, karena jumlah itemnya 5, continue, kemudian rotation, diklik varimax, selalu continue, dan option,
Suppress small coefficient, absolute value below-nya itu diganti titik 50. Yang awalnya titik 10. Oke. Kalau sudah continue, baru di oke. Nanti akan keluar output-nya seperti ini. Bisa ditunjukkan ke saya mungkin? Kamera. Iya. Kelihatan, Bu? Iya. Kurang dekat, Mbak. Ini, Bu. Oke. Itu sama nggih? 0,692 nggih? Oke. Oke. Punya Mas Wawan mungkin? Oke ya. Berarti sampun nggih, sudah ya. Yuk, kita kembali lagi. Sekarang kita akan membaca ya, membaca hasilnya. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai KMO. Nilai KMO di sini harus di atas 0,5 ya. Jadi nilai KMO-nya syaratnya adalah harus di atas 0,5. Boleh dicatat nih ya. Di sini nilainya sudah di atas 0,5. Jadi kan 0,692 kan di sini. Oke. Berarti analisis faktor. Jadi ini ujinya namanya analisis faktor ya. Itu boleh dilakukan. Jadi nilai KMO ini sebagai syarat boleh tidaknya dilakukan analisis faktor. Oke, sampun. Nah, setelah ini terpenuhi, apalagi yang kita baca? Yang kita baca berikutnya adalah rotated component metric. Ya, silahkan diklik yang ini di sebelah kiri ini ada rotated component metric. Kita bisa klik di sini. Kelihatan enggak? Ya, rotated component metric. Ya, silahkan diklik di laptop masing-masing. Oke. Jadi di sini ya, kita akan melihat valid tidaknya. Ini namanya faktor loading ya. Faktor loadingnya harus di atas 0,5. Oke, semua sudah di atas 0,5. Kemudian harus mengelompok sesuai dengan variabel yang diukurnya. Jadi jika NFS semua jadi satu dengan NFS. NEM juga demikian. NSO juga jadi satu. Nah, ini namanya terekstrak sempurna. Jadi hanya boleh muncul di satu tempat yang sama sesuai dengan variabelnya masing-masing. Jadi sesuai dengan variabel yang diukur. Nah, kalau misalnya ini NSOS itu kan di sini. Dia muncul di dua tempat, ada juga di komponen 4, itu berarti tidak valid. Ya. Terus kalau misalnya ada yang kosong, kosong itu juga tidak valid karena nilainya kurang dari 0,5. Ya. Kalau untuk validitas saya rasa harusnya sudah paham ya, karena saya sudah memberikan modul juga dan juga pelatihan itu waktu itu juga sudah saya bahas mana yang valid, mana yang tidak, bagaimana cara mengeluarkan yang tidak valid itu juga sudah ada videonya juga di situ. Nah, ini hasilnya sudah valid semua. Semua variabel sudah valid. Ya. Jadi, setelah semua variabel valid, lalu kita akan menguji reliabilitas, nggih. Kita akan menguji reliabilitas. Untuk reliabilitas, langkahnya adalah analyze, kemudian scale, reliability analysis. Kita klik ya. Oke, perbedaannya dengan analisis faktor atau validitas tadi, kalau validitas semua item masuk, sedangkan ini hanya per variabel.
Jadi nilai fungsional ya, NFS itu kan nilai fungsional. Kita masukkan dulu nilai fungsional. Jadi per variabel saja yang diuji, bukan semua, ya. Dan hanya yang valid. Ini tadi kan kebetulan semua valid ya, jadi semua dimasukkan. Kalau misalnya NFS 1 tidak valid, berarti tidak diikutkan dalam pengujian reliabilitas. Oke, bisa dipahami dulu sampai sini? Insya Allah. Oke, bisa diikuti ya. Kemudian kita klik statistik. Nah, ini kan ada statistik nih. Kita klik. Ini ya, statistik kita klik. Sampon. Lalu kita pilih ini. Descriptive for scale if item delete. Kita centang di sini. Udah, Bu. Sampon. Oke, continue. Lalu oke. Ya. Nah, ini outputnya untuk reliabilitas. Sudah muncul outputnya semua? Udah. Udah. Yang dibaca adalah ini. Reliability statistik. Di kolom Cronbach alpha, nilainya 0,734. Ya. Iya. Oke. Jadi ini berarti sudah reliable karena nilainya di atas 0,6. Jadi syarat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,6. Sudah ya. Kita lakukan sejumlah variabelnya tadi. Kalau tadi ada 5 variabel, berarti kita melakukan 5 kali uji reliabilitas. Sama seperti tadi caranya, analyze, scale, reliability analysis, kemudian ini dikeluarkan terlebih dahulu, NFS-nya, lalu kita ganti dengan NEM. Nah, lalu klik statistik lagi, scale item delete-nya dicentang, continue, oke. Seperti itu sampai 5 kali, sampai semua variabel diuji reliabilitasnya. Ya, bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Kita lanjut. Setelah kita menguji validitas dan reliabilitas, setelah semuanya valid dan reliable, maka kita akan melanjutkan untuk menguji regresi. Coba kita buka datanya. Di sini sebenarnya sudah saya rata-rata ya. Jadi ini adalah nilai rata-rata dari item NFS 1 sampai 4. Jadi ini nilai rata-rata yang valid. Nah, tetapi saya ingin menunjukkan bagaimana cara menghitung nilai rata-rata ini dengan SPSS. Jadi caranya itu dari transform, kemudian compute variable, oke. Kemudian di target ini adalah namanya. Karena kita NFS tadi kita sudah gunakan, kita coba dengan NF saja ya, biar berbeda. Oke, kemudian di sini, di numeric expression, itu kita klik ini, kurung buka, kurung tutup di sini. Oke, sampun. Lalu, seperti biasa ya, kan untuk menguji rata-rata, untuk mendapatkan nilai rata-rata kan ditambah baru dibagi jumlah itemnya. Jadi NFS 1 kita masukkan pakai ini ya. Pakai panah itu. Ditambah NFS 2
ditambah NFS 3 ditambah NFS 4. Oke. Kalau sudah, setelah kurung tutup. Oke, kalau sudah seperti ini, setelah kurung tutup, lalu kita bagi. Ya. 4, karena jumlah itemnya adalah 4, ya kan? Kita bagi 4. Oke. Kalau sudah, kita oke. Nah, nanti akan muncul di data. Datanya dibuka. Ya. Nah, bisa kita bandingkan kan? Hasilnya sama. NFS dengan NF, ini hasilnya sama. Ya, sama ya. Ah, sudah, kita buang saja. Jadi saya cuma mau menunjukkan cara untuk mencari rata-rata. Ya. Sampun, sudah. Sampai sini sudah paham untuk mencari rata-rata. Bisa juga menggunakan Excel, kan bisa. Jadi average itu kan bisa. Lalu NF-nya kita hapus saja ya. Kita klik yang di sini, lalu kita del. Kita delete. Ya, nanti tidak membingungkan. Tadi saya cuma ingin menunjukkan caranya menghitung rata-rata.